Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam persekutuan doa secara online. Puji nama Tuhan kalau kita bisa bersama-sama bertemu pada sore hari ini. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kesempatan sore hari ini kami bisa bersama-sama setiap jemaat-Mu di gereja GKA Immanuel Lawang, bersama-sama mengikuti persekutuan doa secara online. Biarlah Tuhan, apa yang kami sampaikan pada sore hari ini, pujian, doa, dan ucapan syukur dapat benar-benar memberikan yang terbaik buat kemuliaan bagi nama Tuhan, buat pelayanan kami di gereja kami. Terima kasih Tuhan, pimpin waktu yang singkat ini, pimpin persekutuan doa sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami, persiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali pada persekutuan doa sore hari ini. Kita bersama-sama akan memujikan satu buah lagu. Kita dengarkan bersama-sama pujian sebagai berikut. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku.
Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan, saya mengambil satu tema yang ingin kita sampaikan bersama-sama dan belajar bersama-sama. Tema yang saya pilih, kehidupan yang menginspirasi. Kita ambil bacaannya dari 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami bersyukur kalau sore hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Persiapkan setiap hati dan pikiran kami untuk kami belajarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama, kami mau lakukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Pimpin setiap kami menyerahkan waktu yang singkat ini. Tuhan menjaga, memelihara, dan mempersiapkan hati kami mengikuti setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang menginspirasi. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita menginspirasi buat orang lain, orang-orang yang sesama anggota gereja, orang-orang yang di sekitar kita? Bapak Ibu, seorang motivator adalah orang yang memotivasi orang lain. Seorang motivator adalah orang yang memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Motivasi ini diberikan melalui seminar, kuliah, atau bahkan secara pribadi. Sayangnya, ada segelintir motivator yang hidupnya bertolak belakang dengan perkataannya. Motivator seperti ini hanya membangun citra diri sebagai orang yang berhasil dan selalu berpikir positif. Biasanya tujuan mereka hanya mencari sanjungan, mencari ketenaran, atau ujung-ujungnya uang atau duit. Saya sering di WA sama seseorang, sekretaris dari seorang motivator terkenal di Indonesia, yang sering menawarkan satu seminar dalam menghadapi karyawan yang sulit diatur untuk bisa autopilot. Harganya lumayan Bapak Ibu, seminarnya jutaan rupiah. Saya berpikir lagi, apakah orang ini benar-benar pakarnya, atau cuma jualan seminar untuk menghadapi karyawan yang sulit diatur? Saya berpikir lagi, apakah ia bisa? Karena motivator ini belum tahu nakalnya karyawan saya, trouble-nya karyawan yang saya miliki. Oke, seringkali saya abaikan SMS atau WA seperti itu. Namun berbeda dengan inspirator, Bapak Ibu. Inspirator adalah orang yang menginspirasi orang lain melalui teladan hidupnya. Inspirator adalah orang yang melalui tindakannya menyebabkan orang lain terinspirasi dan tergerak untuk melakukan hal yang sama. Bisa saja sekali waktu ia melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan, tetapi justru keterbukaan hidupnya dan kejujuran untuk mengakui kesalahannya dan kegagalannya dapat membuat orang lain melihat sebuah hidup yang otentik tanpa ada kepura-puraan. Seorang inspirator membangun integritas hidup yang bukan dengan kata-kata saja, tetapi lewat perbuatan nyata dalam hidup hari lepas hari. Alkitab kita penuh dengan kisah tokoh-tokoh yang memberi inspirasi dalam hidup kita, dalam hidup kekristenan. Salah satu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus yang menulis hampir 2/3 dari Perjanjian Baru adalah seorang yang sungguh-sungguh menghidupi
apa yang ditulisnya. Paulus menekankan bahwa Injil yang dia beritakan itu bukan hanya sekedar diberitakannya, dia pun sendiri mengalaminya. Terus-menerus melatih dirinya untuk dapat menjadi pelaku firman, agar jangan sampai ia memberitakan Injil, orang lain jadi percaya, tetapi ia sendiri malah ditolak oleh Tuhan. Rasul Paulus tidak berusaha untuk membangun citra dirinya supaya kelihatan gagah, supaya kelihatan kudus. Rasul Paulus tidak berusaha membangun citra diri melalui pemberitaan Injil, menuai pujian orang lain. Dia tidak merasakan itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya Paulus dengan berani dan tegas meminta kita untuk hidup mengikuti teladannya. Kalau Bapak Ibu baca di Filipi 3 ayat 17, ikuti teladanku seperti pelaku firman. Tuhan tidak mencari orang yang pandai dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi pelaku firman. Tuhan mau agar kita membangun iman dan hidup kita bukan dari perkataan saja, tetapi dari perbuatan. Karena perbuatan kita akan berbicara jauh lebih kuat daripada perkataan yang kita sampaikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kehidupan kita menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Tuhan Yesus juga telah menunjukkan kepada kita semua orang percaya bahwa selama hidupnya di muka bumi yang singkat, telah menginspirasi kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Tetapi Tuhan, aku tahu hidupku masih jauh daripada sempurna. Namun aku percaya kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kita agar hidup kita memancarkan kasih Tuhan. Aku mau menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita mau menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kapasitas kita, dalam keseharian kita, tindak tanduk kita, dalam pekerjaan yang kita lakukan. Simpel-simpel saja, Bapak Ibu. Gak usah jauh-jauh. Dalam keluarga kita, kita mau jadi contoh dan teladan di tengah-tengah keluarga kita, orang-orang sekitar kita, di gereja kita, dan di lingkungan kita berada. Yang harus kita lakukan adalah memperhatikan bagaimana kita hidup agar kehidupan kita dapat menjadi teladan dan menginspirasi orang lain. Orang lain bisa mencontoh kehidupan kita, sehingga semakin banyak orang mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan keseharian kita. 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 12 adalah ayat favorit yang salah satu ayat favorit saya mulai dari remaja, pemuda, sampai terus saya berinjak ke jemaat. Saya bersyukur bisa menghafal 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi kita dituntut menjadi teladan. Teladan bagi siapa? Bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang tua kita, bagi istri suami kita, bagi anak-anak kita, orang-orang di gereja kita, di lingkungan kita sendiri. Jadi contoh saja, kehidupan berbisnis, kehidupan berumah tangga, kehidupan bergereja, dan apapun yang kita lakukan, kita bisa jadi contoh buat orang lain, supaya kita tahu, supaya orang lain tahu bahwa kita anak-anak Tuhan yang jujur, yang setia pada Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, sehingga orang lain bisa melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Kita jadi berkat, jadi contoh buat mereka, dan orang lain bisa diselamatkan. Oh, begitukah orang Kristen? Oh, begitukah orang yang percaya kepada Tuhan? Saya ulangi sekali lagi, 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan buat orang-orang percaya dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Renungan yang singkat ini biarlah menjadi berkat buat kita semua.
Mari kita meneladani tokoh-tokoh Alkitab seperti Rasul Paulus, supaya kita bisa melihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang menjadi contoh dan teladan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang menginspirasi di dalam setiap kehidupan yang kami lalui. Di dalam pergumulan kehidupan saat ini, di tengah-tengah masalah yang penuh dengan pergumulan, Tuhan tolong setiap kami menjadi inspirasi buat orang-orang di sekitar kami. Kami orang-orang yang percaya, kami anak-anak Tuhan bisa diteladani. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan, memberikan inspirasi buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita bersama-sama Bapak Ibu masuk di dalam pokok-pokok doa. Kita bersama-sama yang pertama mengucapkan syukur kalau Tuhan sudah memimpin kehidupan kita begitu baik. Kita bersyukur kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Lepas daripada pergumulan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan memimpin kita hidup dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita bersyukur, kita berdoa, dan kita mengucapkan segala ucapan hati kita kepada Tuhan. Kita curhat kepada Tuhan dengan ucapan syukur pada saat ini. Mari kita bersama-sama hening dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan benar-benar baik dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah segala pergumulan kami, hingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, untuk semua anugerah Tuhan, untuk semua pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Tuhan memelihara dan Tuhan memimpin kehidupan kami. Bapak Ibu, pada bulan-bulan misi September 2022, mari kita bersama-sama merenungkan setiap firman Tuhan yang sudah kita terima sepanjang beberapa minggu ini. Ini adalah minggu ketiga kita sudah lewati dengan beberapa pokok-pokok firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama 1 sampai minggu yang ketiga. Marilah pada bulan misi ini kita bersama-sama juga berdoa untuk setiap kita mau peduli tentang misi yang Tuhan berikan. Jadikan bangsa semua murid Tuhan. Kita menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi inspirasi. Kita bisa memperdulikan orang-orang di sekitar kita untuk ikut percaya kepada Tuhan. Mari kita doakan bulan misi berikut ini. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan bulan misi di gereja kami. Dari minggu pertama sampai minggu keempat ke depan. Biarlah semua firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang dibawakan, mengingatkan setiap kami sebagai jemaat Tuhan untuk benar-benar peduli dengan firman Tuhan, peduli dengan setiap ucapan firman Tuhan yang disampaikan, sehingga kami memperhatikan orang-orang lain di sekitar kami, sehingga kami bisa menjalankan misi Tuhan, menjadikan bangsa semua murid Tuhan. Terutama secara khusus kami mendoakan untuk orang-orang sekitar kami, keluarga kami, saudara kami, jemaat kami, orang-orang di sekitar kami. Kami mau menjadi contoh, kami mau menjadi teladan seperti yang Tuhan Yesus contohkan
dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Melakukan yang baik, melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan terutama kami bisa bercerita bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang saat ini kami tinggal. Pakai pemikiran kami Tuhan untuk benar-benar menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, benar-benar pakai kami dalam bulan misi untuk melakukan firman Tuhan dengan sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga berdoa untuk setiap jemaat kita, jemaat gereja GKA Immanuel Lawang. Untuk jemaat kita yang lemah tubuh, yang lanjut usia, supaya terus Tuhan kuatkan. Boleh saya sebutkan, kita mendoakan untuk Bapak Chandra Surya, Bapak Chan Simyang, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cayanto, Ibu Isa, Ibu Suratman, Ibu Ari Mandang, Ibu Ibnu, Ibu Yeni, Ibu dari Ibu Virgo, dan Ibu Bianto. Kita juga berdoa untuk jemaat yang dalam pergumulan. Biarlah Tuhan terus kuatkan, Tuhan terus berikan setiap jalan keluar masalah dan pergumulan dari jemaat. Mari kita doakan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini, mendoakan setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit berpenyakit. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Pakai mereka dengan sadar supaya mereka benar-benar menjaga kesehatan dengan sebaik mungkin. Saat ini yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan kuatkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan melalui dokter, melalui obat-obatan yang diminum, ataupun melalui makanan-makanan yang dikonsumsi. Tuhan pakai jemaat yang merawat keluarganya yang sakit, saudaranya yang sakit, anak, orang tua, ataupun siapapun yang sakit, yang Tuhan percayakan untuk bisa rawat dengan sungguh-sungguh. Pakai kita semua jemaat menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, merawat jemaat kita yang sakit. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu berikan semangat supaya mereka bisa pulih kembali, bisa bangkit kembali, bisa sehat kembali, dan memberikan kepada mereka yang sakit semangat untuk terus menjalani kehidupan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, tolong setiap jemaat memberikan ingatan pada mereka bahwa hidup sehat adalah penting, bahwa menjaga kesehatan penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati, sembuhkan, pulihkan setiap jemaat-Mu. Kita juga berdoa untuk jemaat yang dalam pergumulan kehidupan sehari-hari, pekerjaan, usaha, dan segala sesuatunya. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan pekerjaan. Biarlah Tuhan berikan pekerjaan, berikan jalan keluar dalam setiap kebutuhan ekonomi di dalam keluarga. Di dalam pergumulan keluarga ada perselisihan, ada pertengkaran. Biarlah Tuhan ingatkan mereka, sadarkan mereka di dalam satu keluarga perlu menjaga kerukunan yang utuh, perlu ada keseimbangan, ada saling mengalah, saling mengerti, dan saling memperhatikan, supaya keluarga bisa dipulihkan kembali, bisa diingatkan kembali, hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam satu keluarga, saling mendukung di dalam doa, di dalam keseharian, sehingga tercipta keluarga yang terus mengasihi Tuhan dan terus Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak lupa mendoakan untuk pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kita. Kita berdoa untuk pengurus-pengurus komisi yang ada di gereja kita. Kita berdoa dari pengurus komisi sekolah minggu. Kita berdoa pengurus komisi remaja, komisi PW Deborah, komisi Persekutuan Pemuda Ebenezer yang
terus ada di dalam persekutuan-persekutuan tersebut. Kita berdoa untuk komisi diakonia di gereja kita, supaya terus bisa berbuat baik, melakukan misi Tuhan di tengah-tengah jemaat kita. Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap pengurus majelis gereja kita yang bersama-sama melayani menjadi majelis, bersama-sama dengan keluarga, terus Tuhan pakai menjadi berkat di gereja kita, memimpin gereja kita. Tuhan, kita juga mendoakan untuk hamba Tuhan yang ada di gereja kita, baik itu Ibu Erna dan keluarga, Pak Romli dan keluarga, juga Grisila maupun mahasiswa praktek yang lain. Biarlah kita semua mendoakan para aktivis gereja kita bisa bersama-sama bersatu padu melayani Tuhan dengan sungguh di bulan misi ini, bekerja sama memajukan misi Tuhan, memajukan misi gereja, bersama-sama memenangkan jiwa untuk Tuhan. Mari kita berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah kita sebutkan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami mendoakan setiap personel pelayanan, pengurus daripada sekolah minggu, setiap guru-guru sekolah minggu yang terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu. Pakai komisi sekolah minggu terus bisa menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu. Mereka datang beribadah, mereka mendapatkan firman Tuhan dan pulang mendapatkan berkat, membagikan berkat kepada keluarga. Pakai kami di tengah-tengah kesibukan guru-guru sekolah minggu, pekerjaan dan usaha mereka, sekolah, studi mereka. Mereka mau benar-benar belajarkan firman Tuhan dengan sungguh untuk mengajarkan firman Tuhan kepada murid-murid sekolah minggu, supaya kami guru-guru sekolah minggu bisa menjadi berkat. Berkati pengurus yang ada untuk mengelola dengan sebaik mungkin kepengurusan. Kami juga mendoakan untuk pengurus remaja, anak-anak terang. Biarlah Tuhan pakai di tengah-tengah mereka kuliah maupun sekolah. Tuhan pakai untuk mereka benar-benar memikirkan kemajuan daripada komisi remaja di gereja kami. Kami yakin dan sadar bahwa komisi remaja adalah tunas-tunas untuk mereka bisa maju ke jenjang berikutnya, menuju ke pemuda, menuju ke jemaat gereja, dan dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Pakai setiap pengurus yang ada, pakai setiap seluruh anggota komisi remaja benar-benar mengikuti setiap ibadah di hari Minggu. Mereka belajar berkomunikasi dengan baik, mereka sharing dengan baik, saling mengisi, saling belajar bersama-samakan firman Tuhan, mendapatkan berkat daripada firman Tuhan yang disampaikan. Pakai hamba Tuhan untuk Pak Romli yang memimpin komisi ini supaya bisa benar-benar mengelola dengan baik, sehingga komisi remaja bisa terus bertumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas. Tuhan, kami juga mendoakan untuk komisi pemuda dewasa yaitu Ebenezer. Biarlah Tuhan pakai komisi ini bisa menjadi berkat di gereja untuk pemuda-pemuda dewasa maupun yang sudah berkeluarga dan bekerja. Mereka meluangkan waktu belajar bersama-sama 1 bulan sekali dalam persekutuan Ebenezer. Tuhan pakai setiap pemuda Ebenezer yang hadir bersama-sama untuk terus belajarkan firman Tuhan, untuk rindu terus ditegur akan firman Tuhan, sehingga setiap pertemuan, setiap ibadah maupun persekutuan yang ada, mereka benar-benar mau dibentuk untuk menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, orang-orang yang terus mau melayani Tuhan dengan sungguh. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk komisi PW Deborah di gereja kami. Pakai setiap pengurus komisi PW Deborah benar-benar mengkomunikasikan dengan sebaik mungkin, mengatur program yang ada dengan sebaik mungkin, sehingga setiap anggota PW Deborah mendapatkan berkat. Di tengah-tengah mereka harus mengurus keluarga, tapi mereka ingat akan bersekutu, ingat akan belajar firman Tuhan, ingat akan sharing bersama untuk mereka lakukan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan pakai ibu-ibu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, menjadi penolong di dalam keluarga. Kami menyerahkan untuk hamba Tuhan, penginjil Rahayu yang mengelola, yang mengatur dan memimpin, juga pengurus-pengurus yang ada, supaya benar-benar bersama-sama melakukan pelayanan di komisi PW Deborah dengan baik.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap majelis yang ada. Dari ke-9 majelis bersama keluarga dan juga anak-anak, Tuhan pakai di tengah-tengah kesibukan mereka bekerja, para majelis benar-benar bekerja untuk Tuhan, benar-benar memikirkan setiap program yang gereja sudah rapatkan, sudah bentuk, dan mereka benar-benar mempersiapkan setiap acara demi acara ibadah, persekutuan, dan semua rangkaian program di dalam gereja kami benar-benar bermanfaat untuk setiap jemaat gereja kami. Kami menyerahkan untuk kesehatan daripada para majelis, keluarganya, pekerjaannya, biarlah Tuhan terus memberkati, memimpin, memberikan motivasi, menjadi pelayan Tuhan yang baik, menjadi pelayan Tuhan yang berkenan, dan terutama pelayan Tuhan yang mau melihat ke bawah, terus merangkul setiap jemaat-Mu, menjadi berkat, menjadi majelis yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan setiap hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Kami mendoakan untuk Ibu Erna, Ibu Pendeta Ernawati, dan juga keluarga, dan juga El, anaknya. Tuhan pakai Ibu Ernawati menjadi gembala yang baik buat kami. Terus Tuhan pakai menjadi teladan buat kami sebagai anak-anak Tuhan. Memimpin gereja kami, mengembalakan gereja kami dengan sebaik mungkin. Tuhan tolong berikan kesehatan, kekuatan, dan motivasi yang benar, inspirasi yang benar terus memimpin gereja kami menjadi berkat di masa-masa mendatang. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk menginjil Romli dan Ibu Rahayu dan juga anak-anak. Kami menyerahkan juga untuk Pak Semanus yang ada di Donomulyo. Kami menyerahkan untuk Gresela yang pelayanan 1 tahun di gereja kami. Dan juga para hamba Tuhan yang lain yang weekend, mahasiswa-mahasiswa weekend yang ada di gereja kami. Biarlah Tuhan setiap hamba Tuhan yang menangani komisi-komisi ataupun yang terus mengikuti bersama di dalam pelayanan gereja kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama melayani gereja kami. Berikan kesetiaan kepada mereka semua, benar-benar memikirkan bagaimana perkembangan gereja kami, bagaimana pertumbuhan rohani gereja kami, agar setiap hamba Tuhan yang ada bersama-sama mendukung, bersama-sama melayani Tuhan dengan sungguh di dalam gereja kami. Berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga berdoa untuk sekolah Kristen Pelita Kasih yang kita miliki bersama. Bapak Ibu, tidak mudah mengelola sekolah Kristen Pelita Kasih, di mana kita mendidik anak-anak di sekitar Lawang dan daerah-daerah yang lain, supaya mereka bisa bisa dikenalkan akan Tuhan Yesus sejak dini, sejak kecil, sejak mereka PAUD, TK, playgroup, SD, SMP, dan seterusnya, supaya mereka mendapatkan berkat di sekolah Kristen Pelita Kasih dan banyak jiwa dimenangkan. Mungkin imbasnya kita bisa bertambah dalam gereja kita dari komisi sekolah minggu atau komisi remaja dan yang lainnya. Tapi yang lebih penting daripada itu semua, Tuhan pakai sekolah Kristen Pelita Kasih benar-benar bisa menjadi berkat di Lawang, di sekitarnya, untuk memperkenalkan mereka kepada Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita mendoakan untuk sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan, kami juga mendoakan untuk sekolah Kristen Pelita Kasih dan segala permasalahannya. Kami mendoakan sekolah Kristen Pelita Kasih terus bisa ke depan berbuat banyak untuk Tuhan, terutama untuk kota Lawang pada umumnya. Tuhan pakai setiap anak-anak yang dididik mulai dari TK, playgroup TK, SD, dan juga SMP, supaya mereka ditanamkan setiap firman Tuhan. Mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa-masa yang mendatang. Tuhan pakai sekolah Kristen Pelita Kasih terus menjadi alat Tuhan, menjadi berkat buat kota Lawang. Kami mendoakan untuk setiap operasional yang ada, kebutuhan yang masih banyak untuk ke depan, biaya-biaya operasional. Tuhan cukupkan dan Tuhan pakai setiap tangan-tangan yang mau memberikan, persembahan untuk sekolah Kristen Pelita Kasih. Biaya tidak kecil, cukup banyak. Dan tahun mendatang
pada 2023 kami harus membangun dua kelas lagi untuk mencukupi kebutuhan daripada anak-anak bisa sekolah sampai jenjang SMP. Tuhan, kami mendoakan terus sekolah ini bisa bertumbuh dan berkembang. Tuhan, hantar orang-orang yang mencintai Tuhan melalui sekolah Kristen Pelita Kasih, kami bisa berbagi. Kami bisa melakukan perbuatan penginjilan. Kami bisa melakukan misi Tuhan melalui sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan, pakai yayasan, koordinator, guru-guru, kepala sekolah, dan semua personel pelayanan di dalam sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami mau bersama-sama mendukung pelayanan di dalam sekolah Kristen Pelita Kasih. Pakai kami menjadi berkat. Pakai kami menjadi alat Tuhan yang hina ini, supaya kami terus dipakai Tuhan ke depan dengan lebih baik. Terus pakai kami menjadi berkat di tengah-tengah sekolah Kristen Pelita Kasih. Kesungguhan hati kami, kerelaan hati kami, kebenaran firman Tuhan yang terus menerangi kami menjadi berkat di sekolah Kristen Pelita Kasih. Pakai sekolah Kristen Pelita Kasih terus menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak lupa mendoakan untuk pemerintahan Indonesia yang kita cintai, di mana kita menetap, di mana kita tinggal di negara kita Indonesia. Pergumulan pemerintah tidak kecil, tapi cukup besar. Dengan adanya kenaikan BBM, rakyat semakin hidup ekonomi yang semakin susah. Dampak globalisasi yang sangat besar, sehingga orang-orang kecil, mungkin dalam usaha-usaha kecil ataupun rakyat-rakyat pada umumnya kesulitan dalam hal ekonomi. Kebijakan pemerintah yang harus diambil menaikkan BBM itu sangat memberatkan sebenarnya. Tapi ini sudah dipikirkan dengan baik oleh pemerintah. Mari kita mendoakan untuk pemerintah Indonesia, terutama untuk Presiden, Pak Jokowi, Wakil Presiden, dan Pak Menteri dan juga jajarannya. Dan sudah secara khusus kita mendoakan untuk anggota DPR, supaya mereka bisa bersama-sama dalam personel pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, bersama-sama membangun negara yang kita cintai dengan baik, sehingga rakyat semuanya mendapatkan dampak yang baik pula. Kita mendoakan untuk negara kita yang kita cintai. Tuhan, kami berdoa untuk negara Indonesia yang kami cintai, negara di mana kami menetap dan tinggal. Biarlah Tuhan memelihara hidup bangsa Indonesia dengan sebaik mungkin. Tuhan, pakai Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, dan juga para menteri-menteri yang ada. Biarlah semuanya Tuhan pakai kerjasama mereka yang baik untuk mengelola negara ini takut akan Tuhan, untuk mengelola negara ini dengan sebaik mungkin. Dan terutama secara khusus Tuhan, mereka pemerintahan harus bekerja sama dengan para anggota legislatif, yaitu anggota-anggota DPR, supaya ada komunikasi yang baik, supaya anggaran dan segala macam yang sudah disampaikan pemerintah direspon oleh anggota DPR untuk bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat semata, dan Indonesia bisa melewati krisis demi krisis dengan baik. Kami sudah melewati pandemi COVID yang saat ini masih belum berakhir. Tuhan tolong di tengah-tengah akhir-akhir pandemi ini, Tuhan menjaga, memelihara setiap personel pemerintahan secara khusus di bidang kesehatan, supaya mereka bisa tetap mengendalikan, supaya mereka tetap bisa mengingatkan kepada setiap rakyat untuk benar-benar menjaga prokes dengan sebaik mungkin. Tuhan, kami juga mendoakan untuk persiapan pada pemilu 2024 nanti, supaya pemilu 2024 nanti benar-benar dipilih orang-orang yang mau melayani Tuhan di tengah-tengah pemerintahan dengan sebaik mungkin. Tidak mementingkan mereka memimpin untuk pribadi mereka sendiri, tidak mementingkan harta mereka untuk supaya mendapatkan kekayaan yang lebih-lebih, tapi mereka benar-benar mementingkan rakyat Indonesia dengan sepenuhnya. Mereka dipilih menjadi pemimpin untuk tetap takut akan Tuhan, untuk memelihara bangsa Indonesia yang terus menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang tentram, sehingga Indonesia menjadi lebih maju ke depan. Tuhan pimpin persiapan 2024, setiap partai yang ada bisa bekerja sama dengan sebaik mungkin pada pemilihan umum nanti, supaya tidak ada gontok-gontokan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan yang berarti, tapi mereka
mau berselisih dengan sebaik mungkin, berdiskusi dan melakukan pendapat-pendapat mereka. Semua terpilih orang-orang yang baik, yang benar-benar takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Kami menyerahkan untuk pemerintahan Jokowi menyelesaikan sampai 2024 dengan sebaik mungkin. Tuhan memimpin memelihara bangsa kami yang kami cintai. Kami mendoakan supaya bangsa kami bisa melewati segala pergumulan, segala masalah, pandemi COVID, pemiluan yang akan di depan, dan segala pergumulan krisis ekonomi. Benar-benar Tuhan kendalikan, karena Indonesia terus mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia yang kami cintai. Terus Tuhan kendalikan, terus Tuhan pakai pemimpin kami untuk hidup takut akan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap seruan doa yang sudah kami sampaikan. Biarlah dari awal sampai akhir Tuhan sudah memimpin persekutuan doa kami. Tuhan sudah memberikan setiap kami bagaimana hati kami untuk melayani Tuhan dengan sungguh. Setiap doa-doa yang kami sampaikan, biarlah Tuhan menjawab dan mendengar setiap doa kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, patuh kepada Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan doa kami sore hari ini di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau